Umar bin Khattab. Beliau adalah salah satu sahabat Rasulullah, Khalifah kedua yang melanjutkan perjuangan menyebarkan agama Islam setelah menggantikan Abu Bakar As-Siddiq yang meninggal dunia. Umar bin Khattab memiliki julukan Al-Faruq yang memiliki arti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Julukan tersebut didapat langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum masuk Islam, Umar tumbuh menjadi pemuda yang disegani dan ditakuti karena memiliki fisik yang kuat. Umar terkenal sebagai petarung di Mekah pada masa itu, hingga dijuluki sebagai singa padang pasir. Beliau termasuk pemuda yang memiliki watak keras dalam membela agama tradisional Arab yang saat itu masih menyembah berhala. Bahkan Umar termasuk orang paling sering menggunakan kekuatannya untuk menyiksa pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Puncak kebenciannya hingga ingin mencoba membunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar kabar bahwa saudara perempuan Umar telah memeluk Islam. Umar terkejut dan menghukum adiknya. Dalam riwayatnya, Umar menjumpai saudarinya yang sedang membaca Al-Quran, Surat Toha, ayat 1-8. Umar menjadi semakin marah dan memukul saudarinya hingga berdarah. Namun seketika, Umar merasa iba kepada adiknya. Beliau kemudian meminta agar ia melihat bacaan tersebut dan meminta untuk dibacakan. Ketika mendengarkan lantunan ayat Al-Quran tersebut, Umar seketika terguncang. Dan beberapa waktu setelah kejadian itu, Umar menyatakan memeluk agama Islam dan membuat seisi Mekah terkejut. Akibatnya, Umar dikucilkan dari pergaulan Mekah dan tidak lagi dihormati oleh para petinggi Quraisy saat itu. Sejak saat itu, Umar selalu setia mendampingi dan membela Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia juga tidak segan mengorbankan nyawanya demi membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar juga berperan aktif dalam berbagai peristiwa penting, seperti pada Perang Badar, Perang Uhud, dan lain sebagainya. Pada masa pemerintahan Umar, kekhalifahan Islam berkembang pesat. Bahkan wilayahnya mampu menguasai Jazirah Arab, Palestina, Suriah, dan Mesir, hingga berhasil mengalahkan kekuatan besar di Romawi dan Persia. Pada tahun 634, sebanyak 46.000 tentara Islam mengalahkan 300.000 tentara Romawi di dataran Yarmuk. Selama menjadi khalifah, Umar bin Khattab mempunyai prinsip sebagai pemimpin yang diteladani, mengutamakan adil. Umar bin Khattab dikenal sebagai pemimpin yang adil. Dia tidak akan tinggal diam jika mengetahui dan menyaksikan kesewenang-wenangan. Amanah atau dapat dipercaya merupakan sifat yang harus ditanamkan kepada anak-anak, seperti yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab. Hidup bersahaja. Sebagai seorang pemimpin, Umar bin Khattab selalu hidup dalam kesederhanaan dan jauh dari kesan kemewahan. Padahal pada waktu itu, wilayah kekuasaan Islam sudah sangat luas, sampai keluar Arab. Pemberani dan tegas. Umar bin Khattab dikenal sebagai pemimpin yang pemberani dan tegas, namun tetap memiliki hati yang lembut. Dari perjalanan hidup beliau tersebut, sepatutnya kita sebagai Muslim bisa menteladani beliau sebagai sahabat Rasulullah yang telah memberikan banyak sumbangsih bagi kaum Muslim. Banyak wasiat yang beliau tinggalkan untuk umat Nabi Muhammad, mulai dari kisah teladan, perjalanan hidup, juga nasihat-nasihat beliau selama menjadi khalifah. Seperti berikut ini, yang kami rangkum dari beberapa sumber. Hindarilah sifat malas dan bosan, karena keduanya kunci keburukan. Sesungguhnya, jika engkau malas, engkau tidak akan banyak melaksanakan kewajiban. Jika engkau bosan, engkau tidak akan tahan dalam menunaikan kewajiban. Bekerja itu mulia dan terpuji, sedangkan waktu kosong dan menganggur itu merusak. Cari dan pelajarilah keterampilan dan bakat, karena pada suatu saat ia akan dibutuhkan. Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu, belajarlah keadaan tenang dan sabar. Sesungguhnya, yang paling saya takutkan dari kalian semua adalah orang yang berilmu, tetapi munafik. Sahabat Umar bertanya, bagaimana bisa seorang munafik itu berilmu? Umar bin Khattab berkata, bicaralah hikmah
tetapi kelakuan atau perbuatannya dosa, dan perkataannya mungkar. Ilmu, ada 3 tahapan. Jika seseorang memasuki tahapan pertama, dia akan sombong. Jika dia memasuki tahapan kedua, maka dia akan rendah hati. Dan jika dia memasuki tahapan ketiga, maka dia akan merasa bahwa dirinya tidak ada apa-apanya. Terkadang, orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan yang paling cerah. Tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Aku tidak peduli atas keadaan susah dan senangku, karena aku tidak tahu manakah di antara keduanya itu yang lebih baik bagiku. Apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku. Jangan bersedih atas apa yang telah berlalu, kecuali kalau itu bisa membuatmu bekerja lebih keras untuk apa yang akan datang. Sabar adalah bahan ramuan paling menyehatkan dalam hidup kita. Tinggalkanlah amal dan pekerjaan yang membuatmu takut mati, karena pekerjaan tersebut tidak akan membahayakanmu setelah mati. Janganlah pernah berhutang, karena awal dan akhirnya hanyalah perselisihan. Manusia yang berakal adalah manusia yang suka menerima dan meminta nasihat. Perbanyaklah berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu adalah obat. Hindarilah mengingat manusia, karena itu penyakit. Tidak ada sesuatu di dunia ini yang lebih bermanfaat dan lebih tepat dalam masalah agama, kecuali firman Allah itu sendiri. Dari begitu banyak sahabat, tak kutemukan sahabat yang lebih baik daripada menjaga lidah. Aku memikirkan tentang semua pakaian, tetapi tidak menemukan pakaian yang lebih baik daripada takwa. Aku merenungkan tentang segala bentuk amal baik, namun tak mendapati yang lebih baik daripada memberi nasihat yang baik. Aku mencari segala bentuk rezeki, tetapi tak menemukan rezeki yang lebih baik daripada kesabaran. Janganlah engkau tertipu dengan perawakan seseorang sampai dia terlihat marah. Dan jangan pula terperdaya dengan agama, kesalehannya, sampai tampak sifat tamaknya. Ada beberapa kriteria orang yang tidak baik. Pertama, tetangga yang jika mendapati kebaikan disembunyikan, tetapi jika mendapati keburukan disebarluaskan. Kedua, istri, jika engkau bersamanya, dia mengaturmu. Apabila engkau sedang tidak di rumah, dia tidak membuatmu tenang dan tidak menghiraukannya. Ketiga, pejabat yang tidak pernah memuji rakyat. Jika ada yang berbuat kasar kepadanya, dia langsung membunuh. Jauhilah orang-orang yang berdalil menurut pendapatnya. Mereka adalah musuh-musuh sunnah. Mereka menghafal hadis, tetapi berbicara berdasarkan pendapatnya. Ketahuilah, mereka sesat dan menyesatkan. Ada 3 jenis orang ketika menghadapi masalah. Pertama, menyelesaikan masalah dengan idenya yang justru semakin merusak. Kedua, menyelesaikan masalah dengan berkonsultasi dan memusyawarahkan kepada yang lebih ahli. Ketiga, bingung dan tidak menyelesaikan masalah, tetapi tidak mau mencari solusi, dan tak mau mendengar saran dan solusi orang lain. Kalau engkau merasa berkuasa untuk berbuat aniaya kepada hamba-hamba Allah, ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih berkuasa lagi membalasnya. Aku tak pernah sekalipun menyesali diamku, tetapi aku berkali-kali menyesali bicaraku. Dulunya kami adalah orang-orang yang hina. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat kami dengan Islam. Seandainya kami menginginkan kemuliaan selain Islam, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencela dan menghina kami. Sungguh, seorang hamba yang tawadu karena Allah semata, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajatnya dan berkata, "Bangkit dan tegaklah, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengangkat derajatmu."
Perbanyaklah duduk bersama orang-orang yang bertaubat. Sungguh mereka adalah orang-orang yang berhati lembut. Menjauhi dosa itu lebih ringan daripada menanggung rasa sakit dari sebuah penyesalan. Perbanyaklah anggota keluarga, sungguh kalian tidak mengetahui melalui tangan siapa rezeki itu datang. Bertemu dan mengunjungi saudara dapat menghilangkan perasaan duka dan sedih. Maka, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberimu karunia, mendapatkan cinta dan kasih sayang seseorang, maka indahkanlah. Jangan berlebihan dalam mencintai, sehingga menjadi keterikatan. Jangan pula berlebihan dalam membenci, sehingga membawa kebinasaan. Jangan jadikan cintamu beban hidup, dan bencimu perusak diri. Menikah adalah kewajiban, kecuali karena lemah dan takut berbuat zalim. Kuasailah nafsu syahwat, sebab jika lepas, maka ia akan lari kepada kejahatan. Sungguh yang hak itu berat dan pahit, sedangkan kebatilan dan kejahatan itu ringan dan mencemarkan. Ingatlah bahwa meninggalkan kesalahan lebih baik daripada melakukan taubat. Ketahuilah, melihat yang tidak baik, walau sedetik, akan menimbulkan syahwat dan tertanam dalam benak. Jika sampai 1 jam, hasrat syahwat itu pasti menyebabkan kesedihan yang berkepanjangan. Berlindunglah kepada Allah dari kejahatan perempuan, dan jadilah laki-laki dambaan wanita yang waspada dan mawas diri. Wanita bukanlah pakaian yang bisa kamu kenakan dan kamu tanggalkan sesuka hati. Wanita itu terhormat dan memiliki haknya. Jika pasanganmu sedang marah, maka kamu harus tenang. Karena, ketika salah satunya adalah api, maka satu yang lainnya harus bisa menjadi air, yang bisa meredam amarah itu. Wanita itu ada 3 golongan. Pertama, wanita lembut, yang menjaga kehormatan, dan muslimah, memelihara keluarganya, menghadapi hidup, dan memelihara hidupan untuk keluarganya. Kedua, wanita yang perhatian kepada anak. Ketiga, wanita seperti kutu, yang harus dan menghisap pundak orang-orang yang dikehendaki Allah. Jangan pernah membiarkan istri sendiri, walau Anda mengajarinya menghafal Al-Quran. Laki-laki sejati bukanlah yang kuat gertakan dan hentakan ancamannya, tetapi yang bisa menjalankan amanah dengan baik dan menjaga kehormatan orang lain. Saya tidak pernah peduli apa yang menimpa hidupku, apa yang saya cintai ataupun benci, karena sesungguhnya saya tak tahu apakah yang saya cintai atau yang saya benci itu baik untuk saya atau tidak. Masalah tidak bisa diselesaikan kecuali dengan ketegasan tanpa paksaan, dan dibarengi dengan cara lembut tapi tidak disepelekan. Sungguh, yang melekatkan cinta dan kasih sayang saudaramu adalah memulai salam kepadanya ketika bertemu, memanggilnya dengan nama yang paling disukainya, dan melapangkan dalam pertemuannya. Ajari dan didiklah anak-anak kalian, dan sholatkanlah saudara seiman dan sedarah. Demi Allah, sungguh, antara seseorang dengan saudaranya, ada suatu penghalang. Jika saja dia tahu penghalang itu, maka ketika di rahim, dia pasti akan mencabutnya. Janganlah berteman dengan orang-orang yang jahat untuk mempelajari dunia hitam kejahatan. Jauhilah musuhmu, dan berhati-hatilah terhadap temanmu, kecuali yang terpercaya. Ingatlah, orang kepercayaan adalah yang takut kepada Allah, hikmat dan khusyuk. Ketika di kuburan, mengingat mati, merasa hina dalam ketaatan, menjaga diri dari maksiat. Berkonsultasilah kepada orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap sesuatu ada pucuknya, dan pucuk kebaikan adalah menyegerakannya. Orang yang lebih berakal akan lebih mudah dimaafkan orang lain. Barang siapa yang ingin menutupi rahasia diri, pilihan itu ada di tangannya sendiri. Barang siapa yang membuka tabir keburukan, maka jangan salahkan jika orang-orang akan bersuuzon terhadap dirinya.
seseorang menjadi terpandang dan diperhitungkan orang-orang karena hartanya, kehormatannya, agamanya, kesalehan, kepribadiannya, dan akhlak, serta budi pekertinya. Masjid-masjid adalah rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di bumi. Orang yang sholat di dalamnya adalah tamu Allah. Sudah barang tentu, kewajiban yang dikunjungi adalah menghormati tamunya. Ingatlah neraka, panasnya sangat menyengat, kedalamannya yang curam sangat mencekam. Dinding dan corongnya terbuat dari besi panas. Istiqomah adalah konsisten antara menjaga perintah dan larangan. Jangan melakukan rekayasa seperti tipu daya serigala. Orang yang sedikit rasa malunya, sedikit pula sifat waranya. Dan barang siapa yang sedikit kewaraannya, hatinya pasti mati. Barang siapa yang banyak bicara, banyak pula salahnya. Dalam keputusasaan itu, ada kekayaan. Dalam ketamakan, ada kemiskinan. Ketahuilah, menyendiri itu memberikan ketenangan, ketentraman dari bisikan kejahatan dan keburukan. Orang yang paling mencintai kami, di antara kalian, sebelum kami mengatakannya, adalah yang lebih memilih untuk diam. Apabila berbicara, kata-katanya masuk akal. Dan kalau kami mengujinya, maka dia akan berbuat lebih baik. Saya akan mengadukan orang jujur yang lemah, dan orang kuat, yang berkhianat, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika saya mendapatkan laporan dan berita, bahwa pegawai pekerja bawahanku, berbuat zalim kepada orang lain. Dan saya sendiri, acuh tak acuh, tidak peduli atau tidak menyelesaikannya, berarti, saya sudah berbuat zalim. Tuntutlah ilmu, dan belajarlah darinya, tentang ketentraman dan lemah lembut. Bersikap rendah hatilah, tawadu, kepada guru-gurumu, supaya murid-muridmu juga, berbuat demikian terhadapmu. Jangan pernah menjadi ulama, yang merasa hebat, kuat dan paling benar. Karena, ilmu tidak akan pernah, pada kebodohan kalian. Ketahuilah, mereka yang mengandalkan logika, berbicara dengan pendapatnya, adalah musuh-musuh sunnah. Perhatian mereka besar kepada hadis-hadis dan dihafal, tetapi setelah itu, mereka mengeluarkan fatwa sesuka hati, sesuai dengan pendapat mereka. Mereka sesat dan menyesatkan. Ketahuilah, kita ini meniru, bukan memulai sesuatu. Kita mengikuti jejak, dan bukan membuat yang baru, bid'ah. Keteguhan kita terhadap apa yang kita lakukan, tidak akan menyesatkan. Mahkota seseorang adalah akalnya. Derajat seseorang adalah agamanya. Sedangkan hormatan seseorang adalah budi pekertinya. Keyakinan, iman, adalah di mana seharusnya tidak ada perbedaan antara perbuatan, perkataan, dan apa yang kamu pikirkan. Janganlah kamu berburuk sangka dari kata-kata yang tak baik yang keluar dari mulut saudaramu, sementara kamu masih bisa menemukan makna lain yang lebih baik. Ada 3 perkara yang merusak. Pertama, bakil atau kikir. Kedua, mengikuti hawa nafsu. Ketiga, berbangga dengan dirinya sendiri, ujub. Bergaullah dengan bermodalkan akhlak, dan dekatilah mereka dengan amal ibadah. Dekat dengan orang kaya adalah fitnah bagi fakir miskin. Orang yang paling saya cintai adalah yang menyampaikan aib dan kekurangan saya langsung kepada saya. Ya Allah, sesungguhnya aku ini orang yang keras, maka lunakkanlah aku. Sesungguhnya aku adalah orang yang lemah, maka kuatkanlah aku. Sesungguhnya aku adalah orang yang bakil, maka jadikanlah aku orang yang dermawan. Jagalah solatmu, karena saat kamu kehilangan solat, maka kamu akan kehilangan segalanya. Jangan sekali-kali kalian terkagum dengan bagusnya seseorang dalam menyampaikan ucapan. Tetapi, seseorang yang menunaikan amanah dan menahan diri dari membicarakan kehormatan orang lain, dialah pria sejati, orang yang mulia. Bila engkau menemukan celah
pada seseorang, dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu. Karena celamu lebih banyak darinya. Orang yang baik harus menjadi pemimpin bagi orang yang jahat. Jika ada yang ingin kamu tinggalkan, maka tinggalkanlah kesenangan dunia. Karena menjaga jarak hatimu dari cinta kesenangan dunia akan membuatmu menjadi manusia yang terpuji. Sebaliknya, jika kamu menggilai dunia, kamu akan menjadi manusia hina. Perbanyaklah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu adalah obat. Jangan buat dirimu terlalu banyak mengingat manusia, karena itu adalah penyakit. Aku tidak pernah mengkhawatirkan apakah doaku akan dikabulkan atau tidak, tapi yang lebih aku khawatirkan adalah aku tak diberi hidayah untuk terus berdoa. Kebajikan yang ringan adalah menunjukkan muka berseri-seri dan mengucapkan kata-kata lemah lembut. Orang yang mau menunjukkan di mana letak kesalahanmu, itulah temanmu yang sesungguhnya. Sedangkan mereka yang hanya menyebar omong kosong dengan selalu memujimu, mereka sebenarnya adalah para algojo yang justru akan membinasakanmu. Menemui saudara-saudara dapat menghilangkan sedih dan duka. Jikalau kita letih karena kebaikan, maka sesungguhnya keletihan itu akan hilang dan kebaikan akan kekal. Namun jikalau kita bersenang-senang dengan dosa, maka sesungguhnya kesenangan itu akan hilang dan dosa itu akan kekal. Seandainya rasa syukur dan sabar itu adalah dua kendaraan, maka yang mana saja di antara keduanya yang saya kendarai? Sungguh, Homer itu minuman paling ampuh untuk merusak akal dan berbuat tamak. Orang-orang yang bertawakal adalah orang yang selalu menebar cintanya di bumi dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah, setiap orang yang diberi amanah mengurus kaum muslim harus berlaku seperti seorang budak kepada tuannya, memberi nasihat dan menjalankan amanah. Barang siapa yang malu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti aibnya selalu dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu saat, Umar bin Khattab bertemu dengan dua orang laki-laki yang saling menyombongkan diri. Umar berkata kepada mereka, "Kalau saja kalian adalah orang yang bertakwa, maka harus benar-benar bertakwa. Seandainya ada hutang di antara kalian, hitunglah. Jika kalian berakal, mestinya menjaga harga diri. Apabila kalian punya harta dan biasa mendermakannya, niscaya kalian mendapat kemuliaan. Kalau tidak ada di antara semua itu, maka kalian lebih parah dari dua ekor keledai. Kalau saya masih melihat kalian saling menyombongkan diri seperti ini, saya akan melagakan kepala kalian berdua." Dikisahkan, ada seorang laki-laki yang mendatangi Umar dan berbicara terlalu banyak. Umar bin Khattab lalu berkata kepadanya, "Terlalu banyak bicara, disenangi setan." Ide dan pendapat itu banyak, tetapi sedikit yang benar-benar baik. Umar bin Khattab pernah berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi orang yang mendermakan sisa hartanya dan memegang teguh sisa ucapannya. Ada suatu daerah yang nyaris hancur, padahal daerah itu sudah dibangun dan berkembang. Umar bin Khattab lalu ditanya, bagaimana bisa ada kampung yang hancur, padahal sudah dibangun kokoh dan berkembang? Umar menjawab, jika para pembuat dosa lebih hebat daripada orang-orang yang baik di daerah itu. Kemudian pemimpin dan tokoh masyarakatnya adalah orang-orang munafik. Janganlah membebani pajak kepada rakyat, kecuali kepada para pengusaha dan yang berpendapatan besar. Sungguh, jika kalian membebani orang-orang ini, maka karunia dan rezeki semakin banyak. Janganlah membebani orang yang berpendapatan kecil, sebab jika dia tidak punya pendapatan, kemudian mencuri, maka maafkanlah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memaafkan kalian, dan makanlah dari hasil yang bersih. Memaafkan yang paling afdol adalah ketika kuat dan sanggup.
Dan sebaik-baik kesengajaan adalah ketika bersungguh-sungguh. Umar bin Khattab menuliskan surat kepada putranya, Abdullah. Ayah wasiatkan kepadamu, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh Dia mencukupkan dan melindungi orang yang bertakwa kepadanya. Barang siapa yang memberikan pinjaman, akan diberi balasan. Barang siapa yang bersyukur, akan ditambahkan rezekinya. Karena itu, jadikanlah ketakwaan sebagai pilar penglihatan dan cahaya hatimu. Hak para jiran tetangga adalah mendapatkan seluas-luasnya kebaikanmu dan tidak menyakitinya. Umar melayangkan sepucuk surat kepada Muawiyah. Tegakkanlah kebenaran, sungguh Allah akan menempatkan kedudukanmu bersama orang-orang yang menegakkan yang benar pada hari di mana tidak ada hukum yang berbicara kecuali kebenaran. Jika terdengar suara yang memanggil dari langit, mengatakan, "Wahai manusia sekalian, kalian semua masuk ke dalam surga, kecuali satu orang. Sungguh saya benar-benar takut jika orang itu adalah saya." Di antara doa Umar bin Khattab, "Ya Allah, sungguh kami mohon kepadamu kebaikan saat-saat ini dan keberkahan dalam waktu. Jadikanlah orang-orang yang jujur sebagai saudara, dan hiduplah bersama mereka. Sungguh, mereka adalah perhiasan, kebahagiaan hidup, dan pelipur lara saat duka. Janganlah mereka mencela saudaramu jika dia sedang beruzur. Jika zaman sudah rusak, maka jagalah. Jangan sampai orang-orang bersuuzon, buruk sangka terhadap kebenaran. Janganlah orang muslim memberi alasan kepada orang yang berbuat gibah, walaupun yang dikatakan itu benar. Jangan pernah membantu niat gibahnya, meskipun untuk kebaikan dan kejujuran. Sebab, perbuatan itu adalah adab yang tercela dan tidak menjaga diri dan kepribadian. Sungguh, penghibah yang jujur pasti membuka dan menyingkap keburukan yang ditutupi. Menginjak hal yang dihormati, tak memelihara harga diri dan hormatan orang lain. Jika ada hamba Allah yang sombong dengan mengulur-ulur janjinya, kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mencelanya dan mengatakan, "Pergilah, Allah mencelamu." Orang tersebut telah berbuat sombong terhadap dirinya. Di mata orang-orang, dirinya hina, tak berarti. Sampai-sampai dia tidak lebih hina dari seekor babi. Bersikap jujurlah, walau nyawa taruhannya. Saya lebih menyukai kejujuran, walau membuat diri menjadi rendah sekecil apapun, daripada berbuat bohong untuk mengangkat derajat, walau hanya sedikit. 3 hal yang membuat Anda dicintai dan disayang, saudara. Pertama, mengucapkan salam. Kedua, melapangkan dan memberinya tempat duduk dalam suatu pertemuan. Ketiga, memanggilnya dengan panggilan yang paling disukainya. Jangan pernah menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin kalian, karena mereka menerima dan menghalalkan suap. Ketahuilah, sungguh agama Allah mengharamkan suap menyuap. Samaratakanlah semua orang di hadapanmu dalam keadilan dan sewaktu bersama denganmu. Jangan sampai orang yang terpandang berbuat tamak dan orang yang lemah merasa putus asa dengan keadilanmu. Doa itu dihimpit dan dikekang di antara langit dan bumi. Tidak bisa naik ke atas sampai diucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh, ada orang yang seumur hidupnya menentang dan menjadi penyakit dalam agama Islam ini, dan tidak menyempurnakan salatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar lalu ditanya, bagaimana bisa begitu? Umar bin Khattab berkata, orang tersebut tidak melengkapi ruku, sujud, khusyuk, dan tawadu ketika sholat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar berdoa, "Ya Allah, muliakanlah orang-orang yang Engkau pilih di antara kami, agar mereka bisa membantu orang-orang yang membutuhkan di antara kami." Sungguh, amalan-amalan itu saling angkuh dan membanggakan diri antara satu dengan yang lain. Amal sedekah
akan berkata, "Akulah yang lebih mulia dari amalan lain." Ketahuilah, sabar itu ada dua, yang satu lebih utama daripada yang lain. Sabar pada waktu musibah, itu baik, yang lebih baik daripadanya lagi ialah sabar menahan diri dari yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpegang teguhlah pada kebenaran, bahkan meski kebenaran itu akan membunuhmu. Lidah akan terus berkata jujur selagi hatinya ikhlas dan luhur. Barang siapa yang jernih hatinya, akan diperbaiki pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada apa yang nyata di wajahnya. Ajaklah seseorang kepada Islam, meski tanpa melalui kata-kata. Mereka bertanya, bagaimana caranya? Beliau menjawab, dengan akhlakmu. Janganlah sekali-kali orang-orang yang tidak mengerti agama dan tidak bisa menimbang timbangan dengan adil berdagang di pasar. Tuntutlah ilmu, dan belajarlah dari ilmu itu, tentang ketentraman dan kelembutan. Bergaulah dengan budi pekerti mulia, dan jadikanlah orang-orang sebagai sahabat dalam beramal dan beribadah. Hidup sendiri lebih baik daripada berteman dengan orang jahat. Setiap orang yang dianugerahi nikmat, pasti ada saja orang yang dengki kepadanya. Ketahuilah, seandainya setiap orang bisa lebih kuat dari sebatang tanaman gandum, maka pasti ada saja angin yang akan menggoyahkannya. Satu kalimat tajam yang terucap mengenai sasaran, tidak akan ada yang mendengarkannya. Umar berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika mencintai hambanya, maka dia akan membuat orang lain mencintai hambanya itu. Maka, perhatikanlah terus kedudukanmu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kedudukanmu di depan rakyat. Dan ketahuilah, bahwa apa yang ada di tanganmu, di mata Allah adalah seperti yang ada di mata mereka." Orang berakal, bukan berarti bisa mengenali mana yang baik dan yang buruk. Tetapi, orang berakal adalah yang mengetahui mana yang lebih baik dari dua hal buruk. Seringkali, Umar berpidato dan berkata, "Saya adalah yang beruntung di antara kalian, karena saya bisa menjaga sifat rakus dan tamak, nafsu dan amarah." Semakin banyak tertawan, maka semakin tampak kekurangannya dan terhalang keindahan dirinya. Saat Umar menangis, Ibnu Abbas atau orang lain ada yang mengajaknya bicara dan memujinya. Kemudian Umar berkata, "Orang menjadi angkuh karena kalian membuatnya angkuh. Seandainya saja ibuku belum melahirkanku." Lalu Umar menyampaikan beberapa wasiat. Ada perbedaan di dalam kebutuhan hidup. Yang paling saya khawatirkan dari kalian adalah ketika kebutuhan itu sedikit, akan tetapi merasa tidak ada kekurangan dan tidak disertai dengan perbaikan. Sedangkan yang banyak tidak tersisa dan disertai kerusakan. Pada suatu hari, Umar bin Khattab melintas di depan Safwan bin Khalaf al-Jamhi. Dia berkata, "Saya anak saluran air itu, tali airnya, dan tempat keranjang adalah pengemisnya." Umar bin Khattab berkata, "Jika kami adalah orang yang bertakwa, pastilah kamu orang yang mulia. Kalau perawakanmu baik, sudah barang tentu punya kepribadian yang baik pula. Kalau saja kamu adalah orang yang berakal, pasti punya asal-usul. Jika tidak, maka kamu lebih buruk daripada seekor anjing atau keledai." Umar bin Khattab berkata kepada seorang laki-laki yang tangannya terluka, "Obatilah, walau hanya dengan tulang." Barang siapa yang niatnya tulus dan ikhlas, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya kecukupan antara dia dan orang lain. Bila engkau hendak memuji seseorang, maka pujilah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tiada seorang manusia pun di dunia yang lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap, dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang. Dan bersiap-siaplah
akan datangnya hari besar, ditampakkannya amal. Jadilah orang yang bermartabat, jujur, dan selalu menyampaikan kebenaran. Mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menolong kalian melawan nafsu jahat kalian, sama seperti kalian memohon pertolongan dalam melawan musuh-musuh kalian. Menjauhi dosa itu lebih ringan daripada menanggung rasa sakit dari sebuah penyesalan. Tidak ada jalinan hubungan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan siapapun kecuali melalui ketaatan kepadanya. Jangan tertipu oleh orang yang membaca Al-Quran, tapi lihatlah kepada mereka yang perilakunya sesuai dengan Al-Quran. Aku khawatir akan datangnya hari di mana orang-orang yang tak beriman merasa bangga dengan kedustaannya, sementara orang-orang yang beriman malu dengan keimanannya. Cara terbaik untuk mengalahkan seseorang adalah mengalahkannya dengan kesopanan. Duduklah bersama orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bergaul bersama orang seperti mereka akan mencerahkan pikiran. Biasakan diri dengan hidup susah, karena kesenangan tidak akan kekal selamanya. Jauhilah rasa kenyang, karena itu akan memberatkan hidupmu dan menyusahkan kematianmu. Merasa cukup yang disertai niat yang baik lebih baik daripada banyak disertai pemborosan. Aku sudah melihat segala bentuk rezeki, tapi tak kutemukan rezeki yang lebih baik daripada kesabaran. Jika ada hewan kendaraan di Irak, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menanyakan tentang itu kepadaku. Mengapa kendaraan itu tidak bisa berjalan, wahai Umar? Seandainya seekor keledai terperosok karena jalanan yang rusak, aku sangat khawatir, karena pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa kamu tidak meratakan jalan untuknya? Barang siapa yang datang ke Baitullah dengan ikhlas, tanpa ada niat lain, kemudian bertawaf, maka orang tersebut akan suci, layaknya ketika dia keluar dari rahim ibunya. Jadilah orang yang bermartabat, jujur, dan selalu menyampaikan kebenaran. Sungguh, di setiap pundak manusia ada hikmah, ada malaikat yang ditugaskan untuk mencatat. Allah berkata kepada malaikat tersebut, "Jika hambaku ini tawadu, rendah hati, maka angkatlah derajatnya. Tapi jika dia meninggi, maka rendahkanlah dia." Sekian uraian beberapa nasihat Umar bin Khattab. Semoga dapat memberikan manfaat dan dapat kita aplikasikan bagi kita semua dalam menjalani hidup yang lebih islami. Mohon maaf bila ada salah kata, penyampaian atau informasi. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar. Dan yang salah, khilaf, atau keliru, itu datangnya dari kami pribadi sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah.